Halo, jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membahas cara atau membuat konfigurasi web server ya di Linux Debian. Di sini sudah saya siapin mesin virtualnya ya. Kita login dulu. Oke, oke. Kita masuk ke root terminal. Passwordnya masih sama kemarin ya. Oke. Sebelum kita masuk ke konfigurasi, langkah-langkah konfigurasi web server, terlebih dahulu kita cek dulu nih sisa yang kemarin ya. Sisa dari video sebelumnya itu kan kita sudah buat DNS server, jadi cek dulu takutnya ada yang error. Eh, Kemarin SMK bisa katanya. smkbisa.com. Oke, ini no error ya. Oke, no error. Sudah oke. Eh, Cuman setelah kita mengecek status dari DNS servernya, kita itu tidak bisa lanjut ke web server dulu karena kemarin kita itu fokus di satu rules, satu aturannya itu di DB lokal 2 sama di DB 1 dan 2 itu kita kan hanya fokus ke pembuatan DNS server. Jadi rules yang ada di DB lokal 2 sama si DB 1 dan 2 itu hanya berisi baris atau satu baris rules itu untuk DNS server. Jadi kita tambahin dulu rules baru untuk yang web server. Kita masuk dulu nih, kita masuk dulu ke direktorinya si bin, kemudian cek dulu ya, kita nano di DB lokal 2. Yang ini ya, yang ini ya. Nah, di sini. Nah, ini kan kita masih hanya buat satu baris rules untuk DNS server. Jadi kita tambahin satu rules lagi untuk web server. www in a IP. Oke. Kemudian sekalian kita nambahin untuk yang rules mail server ya. Kita tambahin di sini agar nanti kalau kita buat video yang selanjutnya yaitu mail server, kita tidak harus masuk ke direktorinya si bin lagi. Ini udah lengkap ya. Jadi DNS server untuk web server dan mail server ya. Mail server. Oke. Save. Setelah itu yang bagian 192 juga kita edit ya. Nano db 192. Oke. Caranya hampir sama kayak tadi. ptr www smkbisa.com, kemudian satuin ptr mail.smkbisa.com, mail.smkbisa.com. Oke, sudah selesai ya. Kita save. Nah, kalau sudah, teman-teman jangan sampai lupa di Linux itu setiap kali melakukan perubahan atau perubahan konfigurasi pada paket, paket bin 9 kayak kemarin itu ya. Kemudian kayak IP address. Nah, agar perubahan-perubahan seperti itu tuh biar langsung dibaca sama si sistem Linux-nya, jangan lupa untuk merestart paket tersebut atau konfigurasi tersebut. Jadi jangan lupa di restart ya. Tadi yang kita ngerubah tuh, ngerubah atau kita ngedit di bagian direktorinya si bin 9. Jadi kita harus nge-restart dulu. Kodenya yaitu stc ini.d, kemudian paket yang kita edit tadi, kemudian tambahin restart. Oke, kalau sudah, cek lagi di dns.smkbisa.com. Oke, ada error ya. Oke ya. Nah, baru teman-teman kalau sudah seperti ini nih, baru kita bisa melanjutkan ke tahap konfigurasi web servernya. Untuk tahapannya, teman-teman di sini sudah saya siapin. Nah, ini ya. Ini tahapan untuk yang pembuatan web server di sini. Jadi yang pertama adalah install paket Apache 2. Oke, kita kerjakan dulu yang nomor 1 ya. Jadi ada 10 tahap nih sampai selesai ya. Kita install dulu paket Apache 2. Caranya hampir sama kayak kemarin. Jadi apt-get install Apache 2. Kita cek dulu. apt-get install. Oke, kurang L-nya ya. Kurang L. Install. Oke, jalan. Kita yes ya. Kita Y ya. Do you want to continue? Yes.
Kemudian di sini minta CD1 ya, DVD binary 1 kita masukkan dulu. CD1-nya kita masuk ke halaman virtual machine-nya, kita masukkan CD1. Oke, kita masuk Linux lagi. Setelah itu kita klik enter, kita ketik enter ya, tekan tombol enter. Nah, teman-teman setelah menekan tombol enter di sini nih, tunggu sampai proses instalasi paket Apache 2-nya selesai. Biasanya ditandai dengan ini, ada tanda OK. Jadi udah selesai gitu ya. Oke, kalau sudah selesai, langkah selanjutnya adalah yang nomor 2, yaitu membuat folder. Folder ini digunakan untuk menyimpan file index HTML-nya atau file index web servernya ya, halaman webnya gitu ya. Untuk pembuatan foldernya di sini kalian bebas membuat dimanapun, asalkan ingat itu buatnya di mana gitu ya. Contoh, kita buat folder tersebut, kita satuin ke direktorinya si Apache 2. Jadi kita pindah dulu ke Apache 2. Apache 2, oke. ls. Nah, ini ya sudah masuk ya. Kita nambahin folder di sini saja, itu mkdir spasi min p, kita kasih nama web server. Ini ya. Oke. Setelah itu yang nomor 3 yaitu edit hak akses, yaitu chmo77. Kita masuk, kita ls dulu. Kita lihat apakah udah ada gitu ya. Udah ada ya. Jadi web directory yang kita buat sudah masuk di sini. Kita tinggal merubah hak aksesnya chmo77, kemudian nama direktorinya web server. Oke, selesai. Kemudian yang nomor 4 yaitu masuk ke direktori set enable yang ada di Apache 2. Tujuannya untuk apa? Di nomor 5 yaitu untuk mengedit file 00 default. Oke. Jadi kita harus masuk ke set enable seperti yang ini ya, direktori ini. Kita cd set enable, kita ls. Oke, file yang kita harus edit udah muncul ya, sesuai dengan yang nomor 5 ini. Edit file 00 default dengan cara ketik nano. Oke, udah ketemu ya, kita nano 0 default. Nah, setelah kita masuk ke halaman 00 default di sini, tidak semuanya harus diedit ya, tapi hanya sebagian saja. Di sini keterangannya nomor 6 di sini, tambahkan kode di bawah ini virtual host ini, itu menambahkan server name sama server alias, kemudian nomor 7-nya mengubah direktori ya. Jadi yang pertama nambahkan ini dulu ya. Oke, kita nambahin dulu. Jadi ada di sini nih. Nah, server admin. Kita masukkan dulu server name, yaitu masukin alamat web yang kita buat tadi, smkbisa.com. Kemudian di bawahnya lagi yaitu server alias tanpa www, jadi smkbisa.com. Oke. Server name, jangan lupa ya teman-teman, pada waktu membuat atau mengetikkan kode ini, server name yaitu S-nya huruf besar, server name-nya itu juga N-nya huruf besar, kemudian server alias S besar, kemudian A besar. Kemudian yang di atas ini menambahkan www, kemudian yang server alias tanpa www. Ini diingat ya, takutnya nanti kebalik. Oke. Kemudian setelah merubah itu, yang nomor 7 adalah masuk ke direktori. Oh ini nanti. Ini nanti ya, nomor 7 ya nanti ya. Jadi ini masih belum sih sebenarnya, ini kurang ya. Setelah itu, setelah kita menambahkan 2 baris ini nih, nah jangan lupa untuk merubah dokumen root. Dokumen rootnya di sini. Ini diedit gimana? Diedit sesuaikan dengan alamat kalian itu membuat direktori atau folder yang tadi itu, yang web server. Tadi yang kita buatnya di mana? Jadi kita hapus jadi etc di Apache 2, ya kan? Kemudian kita buat web server. Nah, jadi kita itu buat foldernya atau direktorinya itu di etc Apache 2. Jangan lupa untuk merubah. Setelah itu, yang kedua adalah merubah di bagian setelah dokumen rootnya, di bagian direktorinya. Direktorinya juga dirubah, ya, direktorinya dirubah sesuaikan dengan alamat direktori yang kita buat tadi atau folder yang kita buat tadi, yaitu etc kemudian slash, samakan dengan ini ya, samakan dengan yang di atas ini. Nah, jadi kita tinggal nyontek yang atas. etc Apache 2 kemudian slash web server. Nah, samakan dengan yang atas ya.
Jadi bedanya cuman ini nih. Kalau yang di atas itu nggak ada garis miringnya ya, nggak ada slash-nya. Jadi yang di bawah itu ada slash-nya. Jadi slash etc Apache 2, kemudian web server. Kalau sudah, kita save ya. Ctrl X, Y, enter. Oke. Setelah itu di nomor 7 di sini masuk ke directory var.ww untuk mengcopy apa? Mengcopy file indeksnya. Kemudian file tersebut setelah di copy itu dipaste di mana? Di folder yang kita buat. Jadi ke folder yang sudah kita buat ya. Oke, kita menuju ke var.ww. var.ww. Untuk ngambil apa di sini tadi? Untuk ngambil file index. Jadi untuk ngambil file index, kita ls ada file index ini ya. Nah, file ini kita copy, kita gandakan, kemudian masukkan kemana? Ke folder yang kita buat tadi ini. Tempatnya di mana? Yaitu di etc Apache 2. Caranya cp index, kemudian slash etc Apache, kemudian web server, enter. Jadi file index HTML-nya itu sudah kita gandain ke folder yang kita buat. Oke. Selanjutnya adalah nomor 8 adalah edit file index HTML. Ya, jadi untuk ini ya, kenapa perlu diedit? Biar kita tahu itu halaman web yang kita buat gitu ya. Jadi kita kembali dulu ke apa namanya? Directory yang kita buat tadi, web server ls. Ini sudah ya, ada indeksnya ya. Oke, kita nano index HTML. Nah, untuk teman-teman yang bisa atau ada dasar untuk web apa kode ya, kode pembuatan web ya, atau kode HTML, teman-teman bisa modifikasi semuanya bisa, boleh. Atau kalau nggak mau ribet-ribet ya cukup edit satu saja boleh sih. Kalau bisa ya buat kode HTML dasarnya itu gampang sih kayak ini nih. Kita tutup HTML, kemudian di sini ada tab head, head, kemudian ini ditutup, tab tutup head, kemudian di bawahnya lagi ada title, ini kasih nama web server itu ya, title. Kalau nggak bisa nggak usah ikutin ini ya, cukup edit yang tadi saja lah. Body, kita tab tutup body. Oke, ini kasih bacaan contoh. Selamat datang di halaman web server SMK bisa. Oke ya, kalau sudah kita save. Head, title, body, oke, kita save. Oke, sudah. Kalau sudah, kemudian kita selesai ya, udah restart ya, restart Apache 2. Setelah itu kita tes pakai tes apakah web bisa diakses gitu ya, pakai SWIL browser ya. Oke, kita restart dulu, etc ini Apache 2 restart. Oke, sudah selesai. Kemudian kita cek apakah bisa diakses web browser web server kita. Kita masuk ke application, internet, masuk kita pakai SWIL web browser ya. Kita pakai ini. Oke, pertama kita kita masuk pakai IP address ya. Jadi apakah jalan nih DNS servernya? Oke, masuk ya. Selamat datang di halaman web server SMK Bisa. Kita coba ngunjungin web server kita pakai smkbisa.com. Sorry. Ini bukan SMK ini. smkbisa.com. Enter. Oke, masuk ya. Yang ketiga adalah kita masuk web browser kita pakai www.smkbisa.com. Enter. Bisa semua ya. Jadi untuk konfigurasi DNS server yang video sebelumnya sudah jalan. Kemudian juga web servernya yang kita konfigurasi sudah benar, udah oke nih.
Di web servernya sudah muncul seperti ini. Yang pertama adalah kita bisa mengunjungi, bisa buka web kita itu menggunakan IP address. Kedua adalah kita bisa mengunjungi web kita itu tanpa menggunakan www, ya, cukup node domain saja. Yang ketiga adalah kita bisa mengunjungi web kita itu menggunakan di depannya itu menggunakan www dan ditambahi dengan domain kita, itu ya, smkbisa.com. Oke, mungkin hanya itu saja teman-teman. DNS web server ini caranya gampang banget ya, gampang banget. Jadi tidak seribet kayak DNS server sih kayaknya. Jadi lebih mudah yang web server ya, web server. Tapi teman-teman perlu harus diingat, jika teman-teman itu ingin mengkonfigurasi web server, kalian itu harus selesai dulu, harus menyelesaikan dulu yang namanya DNS server ya. Karena kalau kita tidak menyelesaikan DNS server terlebih dahulu, maka tidak bisa ya. Karena di bagian DNS server itu, di konfigurasi DNS server itu, kita itu memasukkan IP address, kemudian alamat yang mau kita buat, web server, alamat web yang kita buat itu ya. Semuanya ada di konfigurasi DNS server. Jadi kalau kalian belum menyelesaikan DNS server, jadi tidak bisa melanjutkan ke web server. Paham ya teman-teman? Oke, mungkin hanya itu saja di video kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada penjelasan yang kurang dimengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah, atau teman-teman ingin share pengalaman di dunia Linux juga boleh share di kolom komentar. Oke, sekian dulu dari saya. Bye-bye.